Bab 466 Tang Meier. Sejumlah kelompok telah berkumpul di pegunungan yang hijau, membentuk hamparan warna hitam di seluruh wilayah. Namun demikian, meskipun ada cukup banyak dari mereka yang hadir, tidak ada kelompok yang berani dengan ceroboh memasuki hutan gelap yang aneh dan suram di depan mereka. Pertama, mereka semua berhati-hati terhadap wilayah yang tidak dikenal ini. Kedua, kelompok-kelompok yang berkumpul di sini terlalu kuat. Dari 5 akademi besar, bahkan ada 4 di antaranya yang hadir di sini. Pada saat ini, membuat diri sendiri menonjol jelas bukanlah langkah yang cerdas. Pada saat yang sama, Mu Chen membawa Luoli dan yang lainnya menuju tempat yang tidak jauh atau dekat dengan hutan gelap, sambil melemparkan tatapan acuh tak acuh yang menyapu dari waktu ke arah kelompok-kelompok dari 3 akademi spiritual besar lainnya. Pada saat ini, di antara semua kelompok yang berkumpul di sini, kelompok dari Akademi Spiritual Suci yang dipimpin oleh Xia Hou jelas merupakan yang terkuat. Selain itu, grup ini juga berada di peringkat 16 besar, ditempatkan di peringkat ke-7, dengan 2000 poin di bawah ikat pinggang mereka. Berbicara tentang hal ini, mereka benar-benar memenuhi syarat untuk digolongkan sebagai domba gemuk. Namun, dengan kekuatan mereka, tentu saja tidak banyak grup kuat yang hadir di turnamen akademi spiritual besar ini yang dapat memperlakukan mereka sebagai domba gemuk. Suasana mencekik dan mencekik masih dipertahankan di wilayah ini. Namun, tidak terlalu banyak tatapan yang mengarah ke arah Xia Hou dari Sein Spiritual Academy. Mu Chen terus mengamati situasi dengan dingin. Di bawah banyak tatapan penuh perhatian yang samar-samar terlihat, senyum tipis muncul di sudut mulut Xia Hou. Sampai sekarang, dengan 4 dari 5 akademi spiritual besar berkumpul di sini, jelas bahwa akademi spiritual Sein-nya masih memiliki bobot dan otoritas yang paling besar. Meskipun ada beberapa kelompok yang hadir di wilayah ini, seharusnya tidak ada banyak kelompok yang berani melawan mereka. Haha, semua orang benar-benar memiliki beberapa ketertiban di sini. Apakah dikatakan bahwa sisa-sisa kuno ada di kedalaman hutan ini? Berbagai harta karun yang ada di benua hancur yang terfragmentasi ini tidak memiliki pemilik. Untuk mendapatkannya akan tergantung pada keberuntungan dan kemampuan seseorang. Oleh karena itu, harta karun tersebut tidak akan menjadi milik seseorang. Tidak ada pengecualian, terlepas dari seberapa kuat atau kuatnya mereka. Tiba-tiba, saat senyuman muncul di sudut mulut Xia Hou, suara tawa yang terdengar manis dan memikat terdengar sekaligus. Saat semua orang menoleh untuk melihat, mereka semua melihat Tang Meier dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix memberikan tawa yang manis dan lembut, matanya yang panjang dan sipit seperti burung phoenix tampak lembab, memancarkan niat genit yang membuat hati orang-orang melonjak. Gadis ini benar-benar luar biasa. Sebuah kata penghargaan yang samar terdengar di dalam hati Mu Chen setelah mendengar tentang nama Tang Meier. Mu Chen teringat kembali pada Tang Qianer. Namun demikian, seharusnya tidak ada hubungan garis keturunan di antara keduanya. Bagaimanapun juga, dia mengenal Tang Qianer sejak dia kecil, namun dia belum pernah mendengar dia memiliki seorang kakak perempuan bahkan sekalipun. Saat suara Tang Meier yang memikat terdengar, itu menyebabkan beberapa orang diam-diam mengangkat alis mereka. Lebih besar dari kata-katanya, yang disebut, kelompok kuat, yang dia bicarakan seharusnya adalah kelompok dari Akademi Spiritual Suci, bukan. Lebih besar dari kelihatannya, Akademi Spiritual Myriad Phoenix memiliki perasaan waspada terhadap Akademi Spiritual Suci. Memikirkan hal ini bisa jadi benar. Di dalam 5 akademi besar, selain Akademi Spiritual Surga Utara, yang telah tumbuh lebih lemah selama beberapa tahun terakhir, masing-masing dari mereka memiliki kelebihan masing-masing. Dengan demikian, tidak mudah bagi Akademi Spiritual Sein untuk menempatkan diri mereka di atas yang lain. Apakah menurutmu apa yang kukatakan itu benar, Kapten Zhou Yuan? Kata Tang Meier sambil menyeringai ke arah kelompok dari Akademi Spiritual Bela Diri. Haha, apa yang dikatakan Kapten Meier memang benar. Sisa-sisa kuno di benua hancur ini bukanlah satu-satunya milik siapapun. Kutub gunung patah di tanganku ini tidak akan setuju dengan siapapun yang ingin melahap semuanya untuk mereka sendiri. Mendengar kata-katanya, Zhou Yuan yang bertubuh kekar tertawa kecil, sebelum memberikan jawaban yang tajam. Mendengar jawabannya, banyak kelompok yang hadir saling bertukar pandang. Mereka juga mengerti bahwa Tang Meier dan Zhou Yuan sepertinya memperingatkan Akademi Spiritual Suci untuk tidak mencoba mengambil alih kepemilikan tunggal atas sisa-sisa ini. Apakah beberapa dari kalian di sana adalah kelompok dari Akademi Spiritual Surga Utara? Tiba-tiba, Tang Meier mengangkat matanya yang indah dan menggoda dan mengistirahatkan pandangannya pada Mu Chen dan kelompoknya. Menyapu pandangannya ke sekeliling, dia berbicara dengan senyum manis. Bolehkah saya tahu persis siapa kapten dari kelompok Akademi Spiritual Surgawi Utara?
Matanya yang indah sebagian besar tertuju pada sosok Luoli, yang menyebabkan keterkejutan muncul di dalam dirinya sebagai seorang gadis dan orang yang memiliki bakat luar biasa. Tang Meier secara alami dapat merasakan betapa luar biasanya Luoli. Ini adalah perasaan yang hanya diketahui oleh para gadis. Namun demikian, Luoli saat ini berdiri di belakang Mu Chen, membuatnya menatapnya. Namun, kekuatan luar yang terakhir tampaknya hanya dari tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Hal ini menyebabkan bahkan Tang Meier merasa agak bingung dengan situasi apa yang ada dalam kelompok Akademi Spiritual Langit Utara ini. Haha, saya Mu Chen, dan saya adalah kapten dari grup ini. Mohon sarannya, Kapten Meier. Sementara Tang Meier ragu-ragu, Mu Chen tersenyum tipis dan menjawab. Oh, muncul di mata indah Tang Meier saat dia melihat ke arah Mu Chen. Lebih besar dari tahap akhir tahap penyelesaian surgawi benar-benar bisa menjadi kapten. Kamu adalah Mu Chen. Namun, Tang Meier sepertinya telah memikirkan sesuatu saat matanya yang indah dengan cepat terbuka lebar saat dia menatapnya dengan heran. Mu Chen langsung melongo melihat cara dia terkesiap dengan takjub. Lebih besar dari apakah Tang Meier ini mengenaliku? Lebih besar dari ini benar-benar pertama kalinya dia melihatnya. Apakah Anda mengenal saya, Kapten Meier? Merasa ragu, Mu Chen bertanya. Hehe, itu benar. Terlebih lagi, itu adalah nama rumah tangga bagiku. Bayangan kegembiraan muncul di dalam mata Tang Meier yang panjang dan sayu. Saat dia dengan main-main mulai mengukur Mu Chen, dia menjawab. Adik perempuan saya benar-benar merindukanmu. Selama 2 tahun terakhir, aku sudah sering mendengar nama ini. Mu Chen langsung melongo sekali lagi tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya, sebelum dia berbicara kepada Tang Meier. Apakah Kapten Meier mengenal kakak perempuan Qianer? Di dalam Akademi Spiritual Myriad Phoenix, satu-satunya orang yang akan dikenali Mu Chen mungkin hanya Tang Qianer dan Hong Ling. Setelah mendengar kata-kata itu dari Tang Meier, jelas bahwa satu-satunya kemungkinan adalah Tang Qianer. Sepertinya kamu masih memiliki hati nurani untuk tidak membiarkan adik perempuanku khawatir sia-sia untukmu, jawab Tang Meier sambil tersenyum. Mu Chen menatap Luoli dengan canggung, hanya untuk menyadari bahwa yang terakhir tampaknya tidak menunjukkan rasa frustrasi padanya sebaliknya, dia membalas senyumannya, senyuman yang terlihat sangat manis. Namun, senyum manis dan indah yang jarang terlihat ini membuat hati Mu Chen bergetar. Meskipun dia berpikir untuk memberikan penjelasan tentang masalah ini, itu bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan dalam situasi yang dia hadapi saat ini dengan begitu banyak orang di sekitarnya, dan jelas tidak memiliki sarana untuk menjelaskan hubungan antara dia dan Tang Qianer kepada Tang Meier, dia hanya bisa memberikan senyuman tak berdaya. Namun demikian, beberapa kecurigaan muncul di dalam hatinya, kurang dari lebih besar dari mungkinkah Tang Qianer dan Tang Meier adalah saudara perempuan. Saya belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Gadis Qianer itu sering memuji bahwa Anda adalah salah satu talenta yang langka di surga dan tidak ada bandingannya di bumi. Namun, dari apa yang saya lihat, Anda tampaknya tidak memiliki banyak bidang yang menonjol. Namun demikian, mampu menjadi kapten kelompokmu dengan ranah kultivasimu di tahap penyempurnaan surgawi tahap akhir, kau harus memiliki beberapa kemampuan yang sesuai dengan itu, kan? Tatapan menghakimi melesat dari mata indah Tang Meier ke arah Mu Chen saat dia tersenyum dan berbicara dengannya. Kata-katanya agak lugas, hampir tidak menyimpang dari terus terang mengatakan bahwa dia terlalu lemah namun, meskipun demikian, Mu Chen hanya memberikan senyuman sebagai balasannya, tidak memilih untuk memberikan terlalu banyak penjelasan. Baginya, kekuatan adalah sesuatu yang hanya bisa dinilai selama pertarungan, bukan dari bagaimana seseorang mengatakannya. Hehe. Namun demikian, sepertinya nafas pikiranmu tidak buruk. Senyum memikat muncul di bibir Tang Meier saat dia berbicara dengan genit. Bolehkah saya tahu apakah Kapten Mu Chen keberatan dengan pernyataan saya sebelumnya? Sambil tersenyum, Mu Chen menggelengkan kepalanya sambil melirik ke arah Xia Hou dan kelompoknya, dia menjawab. Apa yang dikatakan Kapten Tang Meier sangat benar. Harta karun alam semesta adalah milik mereka yang ditakdirkan untuk mereka. Setiap orang memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, dan siapapun yang mencoba mendominasi semuanya untuk diri mereka sendiri mungkin akan menyebabkan rasa sakit dan penderitaan bagi diri mereka sendiri. Mu Chen tidak menyembunyikan makna tersembunyi dalam kata-katanya, dengan niat anti-Sein Spiritual Academy yang sangat kental dia tidak memiliki sedikit pun kesan baik terhadap akademi spiritual ini. Sejak awal, ketika dia berada di jalan spiritual, Jisuan dapat merencanakan untuk melawannya dengan mengandalkan kekuatan akademi spiritual suci. Oleh karena itu, Mu Chen tidak memiliki perasaan yang baik terhadap kelompok dari akademi spiritual Sein.
Suara teriakan samar terdengar dari banyak kelompok yang hadir di wilayah itu, karena mereka tahu bahwa kelompok dari 3 akademi besar sedang mengambil tindakan pencegahan terhadap kelompok dari Akademi Spiritual Suci. Dari kelihatannya, meskipun kelompok dari Akademi Spiritual Sein kuat dan kuat, mereka tidak mampu bertarung dalam situasi 1 lawan 3. Beberapa kapten saling bertukar pandang satu sama lain dan mengklik lidah mereka saat mereka berpikir, kurang dari M lebih besar dari Tang Meier ini benar-benar bukan orang yang mudah untuk dihadapi. M lebih besar dari hanya dengan beberapa pernyataan singkat darinya, dia mampu mengumpulkan dukungan dan menekan kesombongan Akademi Spiritual. Saat suara-suara berteriak terdengar dari berbagai kelompok di sekitarnya, wajah-wajah Akademi Spiritual Sein berubah menjadi gelap. Salah satu anggota bahkan mengirimkan tatapan dingin ke arah Mu Chen, sebelum berbicara dengan cibiran. Tahap akhir tahap penyelesaian surgawi masih berani mengeluarkan suaranya di sini. Di Akademi Spiritual Suci kami, orang-orang yang memiliki kekuatanmu bahkan tidak perlu memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam turnamen Akademi Spiritual besar. Meskipun kelompok dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix sedikit lebih lemah dari Akademi Spiritual Sein, karena kekuatan tirani Tang Meier dan Zhou Yuan, anggota dari kelompok yang terakhir tidak mengirim teguran langsung kembali, meskipun ada amarah dan kemarahan di dalam hati mereka. Namun dibandingkan dengan mereka berdua, Mu Chen benar-benar berbeda. Tidak ada yang tahu persis mengapa kelompok seperti itu dikirim untuk berpartisipasi dalam turnamen Akademi Spiritual besar ini. Dari 5 orang dalam kelompoknya, satu-satunya yang kekuatannya patut diperhatikan adalah gadis itu. Adapun yang lain, mereka bahkan tidak layak untuk dilihat. Oleh karena itu, di antara 3 kelompok yang berlawanan saat itu adalah Akademi Spiritual Surga Utara yang jelas-jelas tidak memiliki ancaman sama sekali. Oleh karena itu, anggota kelompok yang berbicara tidak peduli dengan wajah Mu Chen. Apa yang kamu katakan? Melihat orang yang memarahi Mu Chen itu, wajah Su Huang dan 2 lainnya tenggelam saat mereka meraung dengan marah. Mendengar raungan itu ke arahnya, anggota kelompok dari Akademi Spiritual Suci itu menyeringai ke arah ketiganya, terlalu malas untuk repot-repot berbicara dengan mereka dan penghinaan memenuhi matanya saat dia berpikir, kurang dari M lebih besar dari kualifikasi apa yang dimiliki tahap akhir tahap penyelesaian surgawi yang hanya berteriak pada kita. M. Sebaliknya, Mu Chen hanya memberikan senyuman sambil melambaikan tangannya, menghentikan Su Huang yang geram dan 2 orang lainnya di jalur mereka. Saya sangat tidak setuju dengan apa yang dikatakan Kapten Mu Chen. Pada saat ini, Xia Hou yang tampak acuh tak acuh, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak dia tiba, akhirnya tersenyum tipis dan perlahan membuka mulutnya. Oh. Mohon sarannya, Kapten Xia Hou, jawab Mu Chen sambil tersenyum tipis. Dia tahu bahwa Akademi Spiritual Suci pasti akan melakukan sesuatu dalam situasi saat ini. Jika tidak, bukankah itu menunjukkan bahwa dia takut pada 3 akademi besar lainnya yang hadir di sini? Sampai sekarang, dalam situasi saat ini, jika kesemak sudah matang untuk dipetik, Mu Chen dan kelompoknya jelas merupakan yang terlemah. Harta dunia bukanlah milik mereka yang ditakdirkan untuk mereka, tapi untuk yang kuat. Menyilangkan jari-jari rampingnya, Xia Hou sedikit mengangkat kelopak matanya, sebelum berkata. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, apa yang disebut harta karun, itu hanya akan menarik bencana bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, saya harus menasihati beberapa orang bahwa jika mereka tidak memiliki tingkat kekuatan seperti itu, mereka tidak boleh buta dan berpartisipasi untuk menghindari kehilangan nyawa kecil mereka. Tidak ada gunanya sama sekali jika hal itu terjadi. Kapten Mu Chen, apakah menurut Anda apa yang saya katakan masuk akal? Pada saat ini, seluruh wilayah menjadi hening karena banyak kelompok menahan nafas, karena mereka bisa merasakan sensasi belati yang ditarik dari atmosfer sekitarnya. Menatap lurus ke arah Xia Hou, senyum cerah muncul di wajah Mu Chen. Perlahan-lahan menganggukkan kepalanya, dia menjawab. Apa yang dikatakan Kapten Xia Hou benar. Senyuman serupa muncul di wajah Xia Hou saat dia dengan lembut menganggukkan kepalanya dan berkata. Karena Kapten Mu Chen setuju dengan saya harus mengundang Anda untuk membawa kelompok Akademi Spiritual Surgawi Utara Anda dan pergi dari sini, karena saya yakin Anda tidak memiliki kualifikasi untuk tinggal di sini. N. Bab 467 Kualifikasi. Tidak memiliki kualifikasi untuk tinggal di sini. Ketika pernyataan itu keluar dari mulut Xia Hou dengan acuh tak acuh, seluruh wilayah langsung menjadi hening, dengan kelopak mata dari beberapa kelompok yang sedikit bergerak-gerak sebagai tanggapan. Siapa yang menyangka bahwa Xia Hou yang tampak tenang ini akan menjadi begitu garang saat membuka mulutnya, sampai-sampai tidak memberikan sedikit pun wajahnya. Dengan pernyataan ini, dia benar-benar merobek wajah Mu Chen dan kelompoknya. Pada saat ini, beberapa ahli mulai bertukar pandang.
Dari kelihatannya, Xiao telah memulai serangan baliknya terhadap tindakan Tang Meier yang menyatukan Akademi Spiritual Bela Diri dan Akademi Spiritual Surga Utara. Bagaimanapun, dalam situasi saat ini, 3 dari akademi besar jelas-jelas menekan prestise kelompoknya. Menghadapi situasi seperti itu, jika Xiao tidak melakukan sesuatu untuk mendapatkan kembali keunggulannya, itu pasti akan melemahkan ketenaran dan prestise Akademi Spiritual Suci. Oleh karena itu, dia perlu melakukan tindakan seperti itu. Meskipun kultivasi Tang Meier dan Zhou Yuan tidak setara dengannya, keduanya cukup tangguh, karena mereka telah menyentuh puncak dari bencana energi spiritual mereka, meskipun mereka gagal melewatinya. Meski begitu, kekuatan mereka jauh melampaui para ahli bencana tubuh manusia biasa. Jika mereka berdua berkolaborasi dan mengambil tindakan bersama, mereka akan dapat menciptakan beberapa halangan untuknya. Dibandingkan dengan Tang Meier dan Zhou Yuan, Mu Chen jelas tidak memiliki satupun keuntungan untuk dirinya sendiri dengan kultivasinya di tahap penyempurnaan surgawi tahap akhir, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mencapai level terendah untuk kelompok mereka. Oleh karena itu, dari ketiga orang ini, jika dia harus memilih yang paling cocok untuk menjadi domba kurban, Mu Chen jelas akan menjadi pilihan terbaik. Pada saat ini, ekspresi wajah tampan Mu Chen masih tenang dan tenang. Jelas, dia tidak merasakan sedikit pun amarah atau kemarahan atas pernyataan Xiao. Sebaliknya, sebuah lengkungan senyum mulai muncul di sudut mulutnya. Haha, Kapten Xiao. Caramu menemukan domba kurban benar-benar hebat, kata Tang Meier dengan tawa yang memikat, tawa yang mengandung nada ejekan dan cemoohan. Dengan tingkat kecerdasannya, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui rencana Xiao? Meskipun dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Akademi Spiritual Langit Utara, karena hubungan Mu Chen dengan Tang Qianer, tidak mungkin baginya untuk menutup mata terhadap tindakan Xiao. Mendengar kata-katanya, Xiao hanya tersenyum tipis, sebelum melirik Mu Chen dan berkata, "Kapan Akademi Spiritual Surgawi Utara membutuhkan Akademi Spiritual Myriad Phoenix yang semuanya perempuan untuk melindungi kehormatan dan martabatnya?" Mulut setiap kelompok di sekitar menganga setelah mendengar kata-kata itu karena mereka berpikir, kurang dari M lebih besar dari Xiao ini benar-benar kasar. Anda membuat kesalahan, Kapten Xiao. Ini hanya sesuatu yang secara alami muncul pada orang yang memiliki hubungan baik dengan orang lain, jawab Mu Chen sambil tersenyum tipis. Namun, saya juga punya sesuatu untuk dikatakan pada Kapten Xiao. Menatap Xiao, kilau dingin mulai perlahan-lahan mengembun di dalam pupil hitamnya saat dia melanjutkan berkata. Saya merasa bahwa Anda tidak perlu kualifikasi untuk mengatakan bahwa kami tidak memiliki kualifikasi. Saat Mu Chen mengeluarkan kata-kata itu, getaran mengguncang hati beberapa kelompok, bahkan Tang Meier dan Zhou Yuan menatap heran ke arah Mu Chen. Jelas, tidak ada dari mereka yang membayangkan bahwa yang terakhir akan benar-benar berani menghadapi Xiao dengan cara yang begitu langsung. Namun demikian, hal ini juga menyebabkan mereka sedikit mengerutkan dahi. Meskipun mereka tidak menyukai kesombongan yang ditunjukkan oleh Akademi Spiritual Suci, sejujurnya, keduanya masih memiliki rasa takut yang ekstrim terhadap Xiao dan kelompoknya di dalam hati mereka. Oleh karena itu, mereka tidak habis-habisan dan merobek wajah Akademi Spiritual Suci dengan menunjukkan beberapa pengekangan dalam kata-kata mereka. Namun, tindakan seperti itu oleh Mu Chen tampak sedikit terlalu sembrono dan pemarah. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan kelompok mereka terlalu besar, jika dibandingkan dengan kelompok Xiao begitu mereka membuat Xiao marah, dia mungkin akan membuat mereka membayar harga yang sangat mahal hari ini. Bertentangan dengan yang lainnya, Su Huang dan 2 orang lainnya membusungkan dada sambil menatap tajam ke arah Xiao dan kelompoknya. Meskipun mereka tahu betapa kuat dan kuatnya pihak lain, mereka juga memiliki Mu Chen dan Luo Li di pihak mereka. Kehebatan tempur kedua orang ini benar-benar di luar dugaan. Selain itu, mereka bertiga memiliki pemahaman yang mendalam tentang Mu Chen, karena yang terakhir tidak akan melakukan tindakan sembrono karena dia menjadi pemarah. Dari kelihatannya, karena dia tidak berencana untuk memberikan banyak wajah kepada Xiao dan kelompoknya, itu jelas berarti dia memiliki kemampuan untuk menangani pihak lain ketika mereka marah. Xiao dengan dingin menatap Mu Chen untuk beberapa saat, sebelum senyum mengejek melengkung dari sudut mulutnya tidak memberikan jawaban apapun, dia dengan lembut melambaikan tangannya. Di belakang punggungnya, 2 pemuda dengan wajah penuh dengan ekspresi sedingin es perlahan melangkah keluar, sementara energi spiritual yang tak terbatas berkobar dari tubuh mereka. Kultivasi kedua orang ini adalah bencana tubuh manusia. Jika ditempatkan dalam kelompok akademi spiritual lain, mereka sudah menjadi sosok setingkat kapten. Namun, dalam kelompok akademi spiritual suci mereka hanya bisa menjadi anggota tingkat biasa.
Keduanya mengirimkan tatapan dingin ke arah Mu Chen dan kelompoknya demikian pula, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan gerakan tubuh mereka, energi spiritual melonjak keluar dari mereka dan mereka langsung berubah menjadi dua sosok bercahaya. Menembak keluar, dua bilah panjang muncul di tangan mereka, sebelum keduanya mengirimkan tebasan. Bang! Dua cahaya pedang raksasa sepanjang 100 meter menyapu, membelah udara, sementara dua bekas luka pedang tak berdasar muncul di tanah di bawahnya setelah mengambil tindakan, kedua orang itu telah mengirimkan gerakan yang begitu ganas, jelas berencana untuk memberikan pelajaran yang baik kepada Mu Chen dan kelompoknya. Membiarkan tangannya sedikit menggantung, tidak ada satupun fluktuasi yang ada di mata Mu Chen saat dia melihat ke arah cahaya pedang yang meluncur. Pada saat ini, energi spiritual yang terpancar dari tubuhnya masih tampak tenang, dengan dia tidak menunjukkan sedikit pun niat untuk menghindar atau bertahan. Swiss. Pada saat cahaya pedang tiba, mencapai 1 kaki dari tubuh Mu Chen, Luoli mengambil langkah kecil. Menggunakan pedang Luo Shen di tangannya untuk menarik bunga pedang dan mengirimkannya, dia memblokir kedua cahaya pedang itu dengan memotongnya dengan keras seperti penghalang. Bang! Saat cahaya pedang dan aura pedang bertabrakan, tatapan yang menyatu dari wilayah sekitarnya telah berkontraksi dengan keras, bahkan wajah para ahli bencana tubuh manusia dari Akademi Spiritual Suci itu sedikit berubah. Memegang pedang di tangannya, Luoli berdiri di depan Mu Chen, sosoknya yang tampak indah tidak bergerak sedikit serangan gabungan dari keduanya secara tak terduga tidak dapat memberikan kerusakan padanya. Yi, cukup tangguh. Mata indah Tang Meier berbinar, kurang dari lebih besar dari itu sebabnya Mu Chen begitu tenang. Dia memiliki orang yang begitu tangguh dalam kelompoknya, dan kekuatannya mungkin tidak lebih lemah dari kita. Lebih besar dari namun, jika dia setangguh itu, mengapa dia mengizinkan Mu Chen menjadi kapten? Balas budi dengan budi. Niat dingin yang samar melintas di mata jernih Luoli, sebelum tiba-tiba melesat di saat berikutnya, dengan pedang terkepal erat di tangannya saat dia mengirim tebasan lurus. Tidak ada lonceng dan peluit yang melekat pada tebasan pedangnya, namun aura pedang yang terpancar darinya tajam dan ganas hingga batas ekstrim. Muncul seperti sungai keperakan yang melesat melintasi cakrawala, bahkan membelah langit menjadi dua bagian saat cahaya aura pedang melesat ke arah dua ahli bencana tubuh manusia dari Akademi Spiritual Sein dengan kecepatan kilat. Tebasan pedang ini menyebabkan wajah keduanya berubah drastis. Tidak berani menunjukkan sedikit pun kelalaian, energi spiritual meledak dari tubuh mereka tanpa menahan diri saat mereka mencengkeram pedang panjang mereka dan menebas dengan marah. Pedang ilahi pemecah laut. Pedang pembelah gunung. Raungan marah terdengar saat dua cahaya pedang berkobar seperti matahari yang terik, memancarkan cahaya yang menyilaukan mata, menyebabkan beberapa orang menyipitkan mata mereka. Bang! Seperti kilatan petir, cahaya pedang aura melesat, tanpa ragu-ragu sedikit pun untuk menebas kedua cahaya pedang itu. Dalam sekejap, suara logam yang jernih bergema di cakrawala. Angin topan yang menakjubkan mendatangkan malapetaka saat mereka menyebar. Kejernihan dengan cepat kembali ke langit saat semua orang mengalihkan pandangan mereka kembali, hanya untuk melihat gadis muda itu perlahan-lahan menyarungkan pedang panjang di tangannya, menyembunyikan cahaya pedang yang sangat ganas dan tajam. Adapun dua ahli bencana tubuh manusia di hadapannya, wajah mereka telah berubah menjadi pucat saat ini, sementara ketakutan yang mendebarkan muncul di dalam mata mereka. Keduanya dengan kosong menatap pedang panjang di tangan mereka. Tanpa diduga, bekas luka mengkilap telah muncul di permukaan kedua pedang panjang itu, yang hampir setara dengan senjata spiritual tingkat tinggi, sebelum mereka terbelah menjadi dua. Di bawah pedangnya, kolaborasi mereka telah gagal total, dengan pedang roh mereka bahkan terbelah dua. Kelompok yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya benar-benar tercengang saat mereka melihat gadis yang anggun dan mereka semua benar-benar tidak dapat membayangkan dia dan penampilannya yang sangat cantik dengan serangan cepat dan ganas yang dia lakukan sebelumnya. Tangguh. Baik Tang Meier dan Zhou Yuan memberikan pujian mereka sendiri meskipun kultivasi Luoli belum mencapai ranah bencana energi spiritual, dia mungkin tidak jauh dari itu. Mereka berdua tidak pernah membayangkan bahwa Akademi Spiritual Surgawi Utara akan benar-benar memiliki mahasiswa baru yang begitu tangguh di barisan mereka, sesuatu yang benar-benar mengejutkan dan membuat orang tercengang. Pada saat ini, wajah acuh tak acuh Xiao akhirnya mulai berubah menjadi gelap. Dia tidak pernah membayangkan bahwa gadis muda cantik yang berdiri di sisi Mu Chen ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Itu sebabnya Mu Chen berani memprovokasi dan menantang mereka. Itu karena kartu semacam ini di lengan bajunya. Metode yang bagus dari Akademi Spiritual Surgawi Utara untuk benar-benar menyembunyikan orang terkuat mereka dan membiarkan orang yang tidak berguna mengaburkan pandangan semua orang, sebelum mendapatkan hasil untuk membuat orang lengah.
Sambil melambaikan tangannya, Xiao memanggil kedua anggotanya kembali, sebelum dengan dingin menatap ke arah Luo Li. Pada saat ini, sinar samar-samar kecemerlangan mulai mengembun di sekitar telapak tangannya yang seperti batu giok putih. Kali ini, dia telah membuang cukup banyak wajahnya. Oleh karena itu, dia perlu mengambil tindakan secara pribadi. Namun, aku benar-benar ingin meminta saran tentang seberapa besar kemampuan yang dimiliki Akademi Spiritual Langit Utara milikmu. Kilatan dingin melintas di mata Xiao saat dia melangkah maju, sementara energi spiritual yang menakutkan menyapu keluar dari tubuhnya seperti badai di bawah tingkat dan kepadatan energi spiritual yang terpancar darinya, bahkan seluruh wilayah menunjukkan beberapa perubahan, jauh melampaui apapun yang bisa dilakukan oleh para ahli bencana tubuh manusia. Bencana energi spiritual adalah perubahan kualitatif dalam energi spiritual seseorang. Ketika seseorang melewati kesengsaraan ini, tingkat dan kepadatan energi spiritualnya akan jauh melampaui mereka yang baru saja melewati bencana tubuh manusia. Desir. Xiao melesat secara eksplosif, dengan sosoknya berubah menjadi seperti hantu, muncul di udara tepat di depan Luo Li dalam melengkungkan jari-jarinya membentuk bentuk seperti cakar, kilau seperti batu giok melapisi ujung jarinya saat sensasi yang sangat tajam mulai memancar dari mereka. Tangan giok pemetik bintang. Dengan raungan rendah, tangan seputih tulang Xiao muncul secara tak terduga menembus ruang angkasa, dengan keras menjangkau ke arah Luo Li dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Menghadapi serangan seperti itu, tidak ada satupun bayangan ketakutan atau ketakutan yang muncul di dalam mata Luo Li yang seperti permata yang cerah. Sebaliknya, tangan seperti batu giok yang mengepalkan pedang panjangnya mulai sedikit rileks. Merasakan Luo Li menjadi benar-benar santai, cemberut muncul di wajah Xiao. Jelas, tindakan seperti itu olehnya telah menimbulkan keraguan dalam dirinya. Namun demikian, menghadapi serangannya, dia tidak percaya bahwa gadis muda di hadapannya akan benar-benar berani menerima serangannya begitu saja. Duh! Tepat saat serangan Xiao akan mendarat di Luo Li, sudut matanya tiba-tiba berkedut saat suara mendesing yang meletus seperti guntur yang menggelegar dengan tajam, sementara angin kencang yang menakutkan langsung menyelimuti dirinya. Merasakan keganasan dan keganasan angin topan, wajah Xiao sedikit berubah saat dia membalas dengan tepukan telapak tangan, langsung menghantam angin topan yang gana. Bang! Saat telapak tangannya yang seputih giok menghantam angin topan, Xiao melihat tombak panjang hitam yang tampak berkilau dengan busur petir di depannya. Di ujung tombak itu adalah seorang pemuda yang saat ini mengirimkan senyuman tipis ke arahnya, senyuman yang mengandung niat dingin yang tak berujung. Itu, Mu Chen. Pupil mata Xiao tiba-tiba mengecil. Chapter 468 Dark Origin Forest. Saat sosok Mu Chen muncul di depan pandangan Xiao, tombak panjang berwarna hitam yang tajam telah membawa angin kencang yang sangat ganas saat disodorkan ke depan dengan kecepatan kilat, menghantam langsung ke arah angin telapak tangan Xiao. Bang! Pada saat tumbukan, angin kencang yang mencengangkan langsung menyapu seperti badai. Di bawah dampak angin kencang yang menakutkan, lapisan riak bahkan mulai muncul ke permukaan di ruang sekitarnya. Saat benturan yang menakutkan menyapu keluar, dan baru saja akan menghantam Mu Chen, tiba-tiba, busur petir mulai berkilau di tubuhnya saat petir mulai muncul di dadanya. Pada saat ini, kulitnya berubah menjadi warna hitam pekat, tampak seperti logam berwarna hitam, berkilau dengan kilau yang tak tertandingi. Dor! Berlawanan dengan ekspektasi, ketika gelombang kejut berdampak besar pada tubuh Mu Chen, suara logam meletus saat getaran mengguncangnya. Meskipun dikirim mundur ke belakang, tidak ada satupun jejak cedera yang ada di tubuhnya. Di hadapannya, getaran yang sama mengguncang tubuh Xiao. Namun demikian, alih-alih menggunakan tubuhnya untuk menahan benturan secara langsung, dia menghentakkan kakinya, menyebabkan energi spiritual yang sangat kuat meledak. Menghantam langsung ke arah benturan, sebuah gedebuk tumpul terdengar saat tubuhnya berkibar mundur. Mereka berdua mundur selusin meter ke belakang, sebelum akhirnya menstabilkan diri. Seluruh wilayah itu tenggelam dalam keheningan yang memat. Wajah semua kelompok dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa saat mereka melihat pemandangan di depan mereka, sementara perasaan yang tak terbayangkan membanjiri mata mereka. Lebih besar dari bahwa Mu Chen, yang kultivasinya hanya pada tahap penyempurnaan surgawi tahap akhir, benar-benar mampu bersaing secara langsung melawan Xiao, yang kultivasinya adalah bencana energi spiritual. Lebih jauh lagi, dia bahkan tidak menerima luka sama sekali. Wajah Tang Meier dan Zhou Yuan perlahan berubah menjadi serius saat mereka melihat ke arah pemuda kurus dan tampan itu dengan cara yang sama sekali baru. Keduanya tahu betapa tangguhnya Xiao. Dengan kultivasi yang terakhir di bencana energi spiritual, dia bisa dianggap sebagai yang terbaik, bahkan dalam seluruh turnamen akademi spiritual besar.
Jika mereka berdua berhadapan dalam duel 1 lawan 1 dengan Xiahou, mereka mungkin bisa melawannya secara langsung untuk beberapa jurus, tapi sama sekali tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Oleh karena itu, mereka masih agak takut terhadap Xiahou. Adapun Mu Chen, dengan kultivasinya berada di tahap penyempurnaan surgawi tahap akhir, perbedaan dengan bencana energi spiritual terlalu besar. Setelah mengamati kekuatan Luoli sebelumnya, mereka memiliki beberapa asumsi bahwa Mu Chen menjadi kapten hanyalah kepura-puraan untuk menyembunyikannya. Namun, dari kelihatannya, pemikiran mereka ini telah benar-benar terguncang. Pemuda ini, yang tampaknya berasal dari alam kultivasi biasa, tampaknya memiliki kecakapan tempur yang sangat menakutkan. Cek, cek. Sepertinya kita telah membuat kesalahan dalam penilaian kita. Tidak heran mengapa gadis Qianer itu begitu terpesona. Dia benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Mengerucutkan bibir merahnya yang menggoda, Tang Meier tertawa memikat, sambil menembakkan tatapan indah penuh minat yang menyapu ke sana kemari di tubuh Mu Chen. Menggilat bibirnya, Zhou Yuan menatap ke arah Mu Chen pada saat ini, tatapannya juga berubah menjadi agak panas membara, sementara tangannya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tiang logam hitamnya. Jelas, orang gila yang suka bertarung ini juga telah terpicu dan merasa gatal untuk berkelahi. Di udara, Xiahou menembakkan tatapan gelap ke arah Mu Chen, sebelum perlahan berkata. Itu sebabnya kau merajalela jadi ternyata kamu memiliki beberapa kemampuan. Mendengar itu, Mu Chen tertawa, sebelum memberikan jentikan jarinya, menyebabkan tombak panjang di tangannya menghilang. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Xiahou, dia menjawab sambil tersenyum. Saya minta maaf atas penampilan saya yang buruk. Dibandingkan dengan Kapten Xiahou, saya masih memiliki beberapa cara untuk pergi. Pada saat ini, dia sedikit berhenti, sebelum melanjutkan dengan tawa ringan. Sekarang, apakah Anda masih percaya bahwa kami tidak memiliki kualifikasi itu, Kapten Xiahou? Menembakkan pandangan yang dalam ke arah Mu Chen, senyuman tak terduga muncul di wajah Xiahou saat dia menjawab. Dengan kekuatanmu, jika Kapten Mu Chen tidak memiliki kualifikasi, mungkin tidak ada orang di sini yang mau. Meskipun mereka berada dalam konfrontasi langsung beberapa saat yang lalu, Xiahou dapat merasakan duri yang diberikan Mu Chen kepadanya meskipun dia tidak percaya bahwa yang terakhir akan benar-benar menjadi tandingannya dalam pertarungan habis-habisan, ada hal yang lebih penting untuk diperhatikan daripada itu. Sambil tersenyum, Mu Chen menangkupkan tangannya. Lebih besar dari Xiahou ini benar-benar memiliki karakter, mampu mengetahui kapan harus mundur dan bersabar. Lebih besar dari namun demikian, Mu Chen juga tahu bahwa jika dia tidak menunjukkan tingkat kekuatan seperti itu dalam konfrontasi sebelumnya, Xiahou mungkin tidak akan ragu-ragu sedikit pun untuk melepaskan pukulan mematikan untuk menjadikan dirinya sebagai anak domba yang dikorbankan agar semua orang bisa melihatnya. Namun, saat ini, melihat kekuatan Mu Chen telah melebihi ekspektasinya, orang itu langsung menahan niat membunuh di matanya. Meskipun mereka adalah kelompok terkuat di wilayah ini, Xiahou tidak memiliki kepercayaan diri untuk tidak dimanfaatkan oleh Akademi Spiritual Myriad Phoenix dan Akademi Spiritual Bela Diri setelah berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi Mu Chen dan kelompoknya. Karena itu, Xiahou tidak punya pilihan selain untuk sementara waktu bertahan dengan sabar. Lebih besar dari namun demikian. Kekuatan bencana energi spiritual benar-benar sangat kuat. Memikirkan hal ini, sedikit kerutan muncul di dahi Mu Chen dibandingkan dengan Mo Xingtian, kekuatan Xiahou ini tampaknya lebih tinggi dari yang pertama dengan satu tingkat. Meskipun kekuatannya saat ini jauh lebih kuat daripada saat dia berpegangan tangan dengan Mo Xingtian, dia tidak berani menyembunyikan pengabaian atau penghinaan di dalam hatinya. Menurut perkiraannya, jika mereka terlibat dalam pertarungan tanpa henti, itu akan menghasilkan pertarungan sengit yang tidak akan kalah dengan yang dia lakukan dengan Mo Xingtian. Tatapan Mu Chen sedikit menurun. Namun demikian, meskipun Xiahou benar-benar lawan yang sulit untuk dihadapi, Mu Chen berharap yang terakhir tidak akan dengan sengaja memprovokasi dia. Jika tidak, dia tidak akan keberatan membiarkan Akademi Spiritual Suci membuat salah satu kelompok mereka menghilang dari turnamen Akademi Spiritual besar ini. Kilatan dingin melintas di mata Mu Chen, sebelum melambaikan tangannya ke arah Luoli, sambil berbalik dan berjalan kembali ke kelompoknya. Pada saat ini, Su Huang dan dua orang lainnya mengacungkan jempol ke arahnya, sementara wajah mereka penuh dengan kebanggaan. Mulai sekarang, Mu Chen benar-benar layak menjadi murid terbaik dari Akademi Spiritual Langit Utara mereka. Bahkan sosok elit seperti Xiahou benar-benar dipaksa untuk melakukan gencatan senjata sementara. Di sisi mereka, kelompok dari Akademi Spiritual Desolation memiliki wajah penuh pemujaan dan kekaguman.
Meskipun mereka telah melihat Mu Chen beraksi sebelumnya untuk mengalahkan dua ahli bencana tubuh manusia dalam pertarungan 1 lawan 2, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terus-menerus merasa terkejut sekali lagi setelah melihat Mu Chen benar-benar dapat terlibat dalam konfrontasi langsung dengan Xiahou, yang merupakan bencana energi spiritual. Mu Chen tertawa ke arah mereka, sebelum menyapu pandangannya dalam lingkaran. Pada saat ini, tidak ada lagi keraguan dalam tatapan yang melesat dari kelompok-kelompok yang melayang di langit sekitarnya. Sebaliknya, saat ini, di dalam mata mereka terpancar nuansa pemujaan dan kekaguman. Pada saat ini, mereka semua akhirnya memandang ke arah Akademi Spiritual Langit Utara sebagai salah satu dari 5 akademi besar. Bagaimanapun, dari permukaan, kelompok mereka benar-benar tampak berada di sisi yang lemah. Saat Mu Chen menyapu pandangannya, tiba-tiba, seberkas cahaya raksasa meletus dari kedalaman hutan asal. Melesat langsung menembus awan, aroma sepertinya memancar dari dalam. Ini menyebabkan pikiran banyak orang bergetar, sebelum melemparkan tatapan panas membara ke arah kedalaman hutan. Lebih besar dari memang, ada beberapa reruntuhan kuno di dalam sana. Aroma seperti itu tampaknya disebabkan oleh harta karun surgawi yang berharga dan langka. Di langit, mata dari ribuan kelompok yang tampaknya bersinar pada saat ini, sementara mereka dengan rakus menjilat bibir mereka dengan rakus, dengan mereka semua menjadi gelisah. Setelah mencium aroma misterius ini, Mu Chen langsung bisa merasakan tanda-tanda beberapa fluktuasi yang tampaknya muncul di dalam energi spiritual di dalam tubuhnya, menyebabkan bayangan keheranan muncul di matanya. Lebih besar dari mungkinkah memang ada harta karun surgawi yang ada di kedalaman hutan asal kegelapan. Sepertinya kelompok-kelompok di sini sudah tidak tahan lagi, kata Lin Zhou dengan suara saat ini. Kelompok-kelompok yang telah berkumpul di sini semakin bertambah jumlahnya, mencapai tingkat di mana Xiahou dan kelompoknya tidak lagi dapat sepenuhnya menekan mereka sendiri. Ditambah dengan tontonan saat ini, situasi saat ini akan segera menjadi tidak terkendali. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen menganggukkan kepalanya tanda setuju pada awalnya, dia percaya bahwa situasi di sini tidak akan pernah sepenuhnya terkendali. Sampai sekarang, dengan berita tentang tempat ini beredar, itu bahkan lebih dari sebuah kemustahilan. Sebentar lagi, kita semua harus bersiap-siap untuk bernamun demikian, kita harus berhati-hati, karena saya merasa ada yang tidak beres dengan tempat ini. Memandang ke arah hutan asal gelap, Mu Chen sedikit mengerutkan kening. Setiap kali dia melihat wilayah ini, itu selalu memberinya perasaan yang sangat tidak nyaman. Mendengar kata-katanya, semua orang menganggukkan kepala, sambil mulai berputar dengan tenang dan bersirkulasi di sekitar energi spiritual di dalam tubuh mereka. Reruntuhan telah terbuka. Ayo pergi. Ini siapa cepat dia dapat, siapa cepat dia dapat. Ketika aroma yang tercium di sekitar wilayah itu semakin tebal dan tebal, ada beberapa kelompok yang akhirnya tidak dapat menahan godaan tersebut saat mereka meraung. Dalam sekejap, selusin kelompok bergegas maju, tampaknya dalam sekejap. Wosh! Dengan sangat cepat, kelompok-kelompok itu bergegas ke udara di atas hutan asal kegelapan namun, tepat pada saat mereka bergegas ke perbatasan, teriakan kaget dan keheranan tiba-tiba terdengar dari mereka saat sosok mereka dengan cepat turun. Dari penampilannya, tampak seolah-olah wilayah itu adalah area terlarang untuk terbang. Ratusan sosok menghilang saat mereka jatuh ke dalam hutan asal mula kegelapan. Setelah melihat ini, semua orang di sekitarnya sedikit melongo. Dari kelihatannya, seseorang tidak bisa terbang tinggi di udara di wilayah itu. Karena kamu tidak bisa terbang tinggi di sana, ayo langsung masuk. Dengan sangat cepat, suara-suara terdengar dari kelompok-kelompok di sekelilingnya sekali lagi, sebelum kelompok demi kelompok Mel turun ke tanah, mereka langsung melesat masuk ke dalam hutan yang gelap. Haruskah kita bergerak? Tanya Su Huang dan yang lainnya dengan tidak sabar. Sebagai jawaban, kerutan terbentuk di dahi Mu Chen, tampak seolah-olah dia merasakan sesuatu yang terlalu sepi. Tiba-tiba, Luo Li berbicara. Ini langsung menimbulkan kejutan teror di dalam hati Mu Chen. Lebih besar dari benar, hutan ini terlalu sepi. Ketika 100 orang lebih itu turun ke sana, setidaknya harus ada keributan. Mengapa belum ada satu suara pun? Perasaan seperti itu mirip dengan mereka yang dilahap pada saat mereka mendarat di hutan. Sepertinya tempat ini sangat mencurigakan, kata Mu Chen dengan ekspresi serius di wajahnya. Melihat ekspresi dan respon Mu Chen, wajah Su Huang dan yang lainnya sedikit berubah saat mereka bertanya. Jadi, bagaimana sekarang? Apakah kita masih akan mencari reruntuhan kuno? Tidak mudah menemukan reruntuhan, kita tidak bisa menyerah begitu saja, jawab Mu Chen sambil menggelengkan kepalanya.
Melihat ke arah kelompok-kelompok yang bergegas ke hutan asal gelap yang mirip dengan segerombolan belalang, dia berbicara dengan suara lembut. Mari kita tunggu sebentar dan biarkan orang-orang ini merasakan jalan. Lihat mereka. Masih belum ada gerakan dari Xia Hou, Tang Meier dan Zhou Yuan. Memandang ke atas, memang, Su Huang dan yang lainnya menyadari bahwa tidak ada satu inci pun gerakan dari ketiga kelompok itu. Juga, ada beberapa kelompok yang tersisa di sekitarnya, dengan semua alam kultivasi mereka cukup tinggi. Selain itu, mereka semua telah mempertahankan ketenangan dan alasan mereka. Menyilangkan jarinya, Mu Chen melihat ke arah hutan asal gelap, bergumam. Aku benar-benar ingin melihat dengan tepat hal-hal aneh dan aneh apa yang ada di tempat sialan ini. Saat Mu Chen dan kelompoknya diam-diam menunggu, mereka tidak dapat menemukan banyak sosok yang tersembunyi dalam bayang-bayang di dalam hutan lebat di puncak gunung di belakang mereka pada saat ini. Semua pandangan mereka sama-sama terfokus ke arah hutan asal kegelapan, sebelum tawa yang tidak simpatik dan menyeramkan terdengar dengan lembut. Sepertinya kita tidak menemukan tempat yang salah, ini pasti hutan racun. Di masa zaman kuno-kuno, benua hancur ini adalah kekuatan setingkat tuan, dengan istana Dewa Kayu menjadi salah satu faksi yang ada di sana. Bab 469 Pohon Iblis. Wosh! Sosok-sosok mulai dengan cepat melesat dari tanah di bawah, sebelum menyembur ke dalam hutan asal kegelapan seperti segerombolan. Saat Mu Chen menatap tajam ke arah hutan asal kegelapan, ekspresinya sedikit berubah setelah beberapa saat, ketika dia menemukan bahwa masih belum ada banyak keributan yang keluar dari dalam, meskipun ada sejumlah besar kelompok yang telah masuk. Ini memberinya perasaan seolah-olah hutan asal kegelapan ini adalah hamparan ruang yang terisolasi. Bertukar pandang dengan Luo Li, dahi Mu Chen dipenuhi kerutan karena situasi ini sedikit aneh dan aneh. Bersiaplah untuk pindah semuanya, hati-hati. Setelah merenung dalam-dalam, Mu Chen akhirnya mengambil keputusan dan memberi isyarat dengan tangannya, tidak ada yang gratis yang jatuh dari langit. Jika mereka ingin mendapatkan hasil panen yang baik dari reruntuhan kuno, mereka harus mengambil beberapa risiko. Mendengar kata-kata Mu Chen, Su Huang dan yang lainnya menganggukkan kepala, sebelum mulai dengan cepat mengedarkan energi spiritual di dalam tubuh mereka, dengan Lin Zhou dan kelompoknya dengan cepat mengikutinya setelah mengalami kekuatan kelompok Mu Chen, mereka dengan jelas berencana untuk tetap bersatu dan tetap berada di bawah perlindungan perisai besar ini. Ayo pergi. Dengan sekilas, Mu Chen dapat melihat keresahan yang terjadi di dalam kelompok tiga akademi besar lainnya karena mereka juga tidak dapat menahan ketidaksabaran mereka. Tidak lagi ragu-ragu, dia melesat ke depan, mendarat di hutan asal kegelapan di hadapannya dalam rentang pendek selusin tarikan napas. Melihat warna hitam legam yang mengelilinginya, tampak seolah-olah itu adalah lidah iblis jahat, menyebabkan jantung orang berdebar. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen tidak ragu-ragu, sebelum memberikan ketukan dengan ujung kakinya, menembak langsung ke hutan seperti gumpalan asap hijau. Di belakangnya, Luo Li dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Saat kegelapan datang menyelimuti, kegelapan melahap sosok Mu Chen, menyebabkan dia sedikit membeku. Keheningan yang dia rasakan dari belakang, bahkan suara angin pun menghilang pada saat ini membuatnya merasa seolah-olah semua yang ada di belakangnya telah lenyap, dengan seluruh wilayah di sekitarnya tampak sangat sunyi. Perubahan ini menyebabkan Mu Chen merasa terkejut sejenak, sebelum menarik napas lega saat melihat Luo Li dan yang lainnya muncul di belakangnya. Sepertinya tidak ada suara yang bisa keluar setelah memasuki hutan ini, dengan suara dari luar juga tidak bisa masuk, kata Lin Zhou. Mendengar itu, Mu Chen menganggukkan kepalanya menyapu pandangannya keluar. Mu Chen melihat bahwa hutan ini dipenuhi dengan pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi ke langit, dengan semuanya berwarna hitam legam. Cabang-cabang yang rimbun dan hijau menyelimuti keliling masing-masing 100 meter, terjalin satu sama lain sampai menyembunyikan langit dan menutupi bumi, bahkan sampai sinar matahari tidak dapat menembusnya. Oleh karena itu, tampak sangat gelap dan suram di tengah-tengah hutan ini. Tim Mu Chen yang terdiri dari 10 orang berkumpul bersama saat mereka dengan hati-hati dan perlahan berjalan di dalam hutan, energi spiritual yang tak terbatas berdesir di sekitar tubuh mereka. Sedikit saja ada angin atau gerakan rumput akan langsung menyebabkan serangan tak menentu melesat dari mereka. Namun demikian, setelah dengan hati-hati bergerak maju beberapa saat, Mu Chen dan tim terkejut saat mengetahui bahwa mereka belum menerima satu pun serangan. Dengan hutan ini masih tetap sunyi dan tidak bergerak meskipun dedaunan dari pohon-pohon raksasa itu sangat lebat, untuk beberapa alasan yang aneh dan misterius, mereka menyebabkan orang tidak merasakan perasaan hidup dan vitalitas. Tunggu. Tiba-tiba, langkah kaki Mu Chen terhenti saat dia dengan sungguh-sungguh melihat ke arah depannya, karena ada lusinan tulang yang secara tak terduga ada di tanah di sana. Oh, sepertinya ada juga beberapa orang yang pernah datang ke sini sebelumnya.
Melihat ke arah tulang-tulang itu, Su Huang dan yang lainnya berbicara dengan terkejut. Bukan, sebelumnya, tulang belulang ini seharusnya milik kelompok yang masuk ke sini sebelumnya, jawab Luoli dengan suara lembut. Apa? Wajah Su Huang dan yang lainnya langsung berubah. Lebih besar dari berapa lama itu? Bahkan jika mereka terbunuh, kerangka mereka seharusnya bukan satu-satunya yang tersisa dari mereka, bukan? Dari tampilan kerangka, semua kulit dan otot telah dihilangkan dengan bersih dari mereka. Mendengar kata-katanya, Mu Chen menganggukkan kepalanya setuju, sambil mengukur sekelilingnya. Ekspresi serius terlihat di matanya saat dia berbisik. Hati-hati, ada yang aneh dengan hutan ini. Sepanjang perjalanan, mereka belum bertemu dengan serangan apapun, dan bahkan belum melihat bayangan satu binatang hutan ini tampaknya tidak memiliki makhluk hidup di dalamnya. Namun, tulang belulang di hadapan mereka dengan jelas mengatakan kepada mereka bahwa pasti ada sesuatu yang menakutkan di dalam hutan ini. 10 orang itu diam-diam mendekat satu sama lain, namun tak satu pun dari mereka yang bisa merasakan tanah di bawah kaki mereka mulai sedikit Bang! Tiba-tiba, dedaunan hitam yang menutupi tanah berkibar, dan sejumlah sinar hitam melesat keluar. Dengan kecepatan kilat, sinar-sinar itu melingkari pinggang Su Huang dan Lin Zhou, menarik mereka ke udara. Perubahan yang tiba-tiba dan tak terduga itu membuat semua orang mengalihkan pandangannya. Mu Chen melihat bahwa sinar hitam itu sebenarnya adalah tanaman merambat berwarna hitam. Pada saat ini, bahkan ada darah segar yang mengalir di permukaannya, sebelum dilahap saat tanaman merambat itu menggeliat dan bergerak. Dibungkus oleh tanaman merambat, wajah Su Huang dan Lin Zhou sangat berubah. Namun demikian, tidak satu pun dari mereka yang terlalu bingung saat mereka mengedarkan energi spiritual mereka, mengirimkan pisau tangan yang penuh dengan angin kencang dan cepat yang dengan keras menebas tanaman merambat itu. Namun, meskipun memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan dan membelah gunung, saat mendarat di tanaman merambat, pedang tangan mereka hanya mampu menyebabkan luka samar muncul dari penampilannya. Kemampuan pertahanan tanaman merambat ini sangat kuat. Swiss. Tiba-tiba, paku-paku pohon hitam, kira-kira sepanjang setengah meter, melesat keluar dari ujung tak mendesing keluar, bayangan gelap menyerbu ke arah Su Huang dan Lin Zhou tanpa belas kasihan sedikit pun. Melihat hal ini, rasa kaget dan ketakutan langsung membanjiri mata keduanya. Desir. Namun demikian, tepat sebelum paku pohon hitam yang tak tertandingi tajamnya hendak menembus tenggorokan keduanya, cahaya pedang yang sangat cepat dan ganas melesat, menyapu tanaman merambat hitam. Dengan embusan, semuanya terbelah, menyebabkan Su Huang dan Lin Zhou terjatuh. Jatuh ke tanah, mereka buru-buru memanjat dan berdiri, tubuh mereka tegang dan tegang. Terima kasih. Dengan wajah mereka yang kehabisan warna dan jantung mereka berdebar-debar karena ketakutan, Su Huang dan Lin Zhou mengucapkan terima kasih kepada Luoli. Luoli hanya memberikan anggukan kecil sambil mengepalkan pedang panjangnya. Meskipun tanaman merambat memiliki pertahanan yang menakjubkan, di bawah pedang Luo Shen, mereka tampak lemah seperti kertas. Namun demikian, mereka tidak mungkin untuk dipertahankan, membuat mereka sangat merepotkan. Menyapu pandangannya perlahan-lahan ke sekeliling, Mu Chen akhirnya memfokuskan pandangannya ke arah pohon-pohon raksasa berwarna hitam itu. Detik berikutnya, matanya berkontraksi dengan marah saat dia meraung. Hati-hati, ada yang aneh dengan pohon-pohon itu. Wosh! Tepat saat raungan Mu Chen meninggalkan tenggorokannya, pohon-pohon hitam raksasa di sekitarnya, yang tidak menunjukkan sedikit pun gerakan sebelumnya, secara tak terduga mulai bergetar dengan gila-gilaan pada saat ini. Pada saat berikutnya, tanaman merambat hitam menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka melesat keluar dari pohon-pohon raksasa itu, menyelimuti Mu Chen dan tim. Warna mengering dari wajah semua orang saat energi spiritual meletus dari tubuh mereka. Berbagai macam senjata spiritual muncul dalam sekejap, mengirimkan serangan yang cepat dan dahsyat untuk bertemu dengan tanaman merambat yang datang dan melesat. Memegang tombak naga iblis pemakan dagingnya, kilatan tombak menyapu, menyebabkan tanaman merambat hitam dalam radius serangannya langsung hancur dan pecah. Namun demikian, orang dalam tim mereka yang terdiri dari 10 orang yang memiliki waktu paling mudah jelas Luoli. Menjadi cepat dan ganas sedemikian rupa, saat cahaya pedang melesat keluar dari pedang Luo Shen, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya di jalan mereka akan terbelah, dengan area yang diiris tampak sehalus cermin. Saat mereka jatuh, darah menetes dari mereka, menyebabkan lubang-lubang muncul saat mereka mengotori tanah di bawahnya. Tim membentuk lingkaran dan mereka mengelompok bersama, mengirimkan serangan tak terbatas yang benar-benar memblokir serangan. Daripada saat itu, tanah di sekeliling mereka tampak tertutup oleh pecahan tanaman merambat. Namun demikian, meskipun demikian, serangan dari tanaman merambat itu terus berlanjut tanpa henti,
bagaikan aliran sungai serangan semacam itu sungguh sangat menakutkan. Jika ini terus berlanjut, kita akan terkubur hidup-hidup di sini. Geram Zhao Qingshan di antara giginya tanpa senjata ilahi seperti pedang Luo Shen, akan sangat menghabiskan energi bagi mereka untuk memotong dan mengiris tanaman merambat itu. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin akan menghabiskan semua energi spiritual mereka dengan sangat cepat, dan ketika mereka kehabisan energi spiritual, apa yang menunggu mereka secara alami akan menjadi hasil yang sama dengan tulang-tulang itu. Ayo maju. Mu Chen dengan tegas meraung, sebelum membuka jalan dengan Luo Li saat tombak iblis dan pedang ilahi melesat, mereka mengukir jalan di dalam serangan tanaman merambat yang telah menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Mengambil kesempatan ini untuk menembak, Lin Zhou dan yang lainnya dengan ketat mengikuti mereka, tidak berani tertinggal bahkan setengah langkah pun. Tanaman merambat yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi telah memenuhi seluruh bentangan hutan, menggeliat dan menggeliat seperti jari-jari, tampak seperti pemandangan yang sangat mengerikan untuk dilihat. Namun, saat Mu Chen dan tim hendak meningkatkan kecepatan mereka dalam upaya melarikan diri dari serangan tanaman merambat, pohon-pohon iblis hitam di sekitar mereka mulai bergetar secara tiba-tiba. Detik berikutnya, asap hitam mulai menyembur keluar dari batangnya, memancar ke segala arah. Hati-hati. Menjadi orang pertama yang menemukan asap hitam yang dengan cepat membanjiri, Luo Li segera mengirimkan cahaya pedang yang meles namun kali ini, cahaya pedang hanya mampu melewati asap hitam itu, tidak mampu menghilangkan atau menghancurkannya. Melihat ini, kerutan muncul di dahi Mu Chen saat dia menepuk telapak tangan. Energi spiritual majestik membawa angin kencang yang tak terbatas saat melolong keluar, mendorong asap hitam itu mundur agak jauh. Namun, dengan sangat cepat, itu mulai menyapu ke arah mereka sekali lagi. Sementara Mu Chen merasa terganggu oleh asap hitam itu, jeritan menyedihkan tiba-tiba terdengar dari belakang melirik sekilas, dia melihat bahwa tangan seorang anggota dari Akademi Spiritual Desolation telah bersentuhan dengan asap hitam. Dalam sekejap, tangannya mulai layu dengan kecepatan yang mencengangkan, dengan darah dan dagingnya tampak sepenuhnya dilahap, hanya menyisakan tulang putihnya yang botak. Menebas dengan pedangnya, Lin Zhou memotong lengan anggota itu, sebelum dengan cepat menariknya ke dalam lingkaran pelindung tim. Lengan yang terputus itu telah berubah menjadi tulang dalam sekejap mata, dengan semua darah dan daging di atasnya telah benar-benar lenyap. Sialan. Itu racun. Geram Lin Zhou sambil mengatupkan giginya. Racun ini terlalu sombong. Selain itu, ia memiliki kemampuan untuk menembus energi spiritual. Aku sama sekali tidak berani bersentuhan dengannya. Kita sepertinya dikelilingi oleh asap beracun itu, kata Mu Feng yang sambil tertawa pahit pada saat ini, tim mereka sudah berhenti. Itu karena asap beracun itu telah menutupi langit dan menutupi bumi saat mengelilingi mereka. Mereka sudah berjalan ke jalan buntu, tanpa jalan maju atau mundur. Ekspresi gelap muncul di wajah Mu Chen saat dia melihat pemandangan di depannya. Setelah bergegas ke sini untuk mencari reruntuhan kuno, setiap langkah benar-benar penuh dengan bahaya yang mencengangkan. Momen kecerobohan dapat menyebabkan mereka menjadi pupuk bagi pohon-pohon iblis ini. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Luo Li sementara kerutan muncul di dahinya. Situasi di depan mereka tampak agak sulit. Mata Mu Chen berbinar saat dia melihat ke arah lapisan asap beracun di sekelilingnya. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya saat dia mengulurkan tangan kanannya. Sambil mengepalkan keempat jarinya yang lain, dia mengulurkan jari tengahnya, sebelum memberikan tusukan keras ke arah segumpal asap beracun. Setelah melihat aksinya, Luo Li merasa takut sampai-sampai wajah kecilnya berubah menjadi pucat pas asap beracun di sekeliling mereka sangat sombong, dengan konsekuensi yang sangat parah jika menyentuhnya. Namun demikian, saat dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan Mu Chen, dia menyadari, dengan heran, bahwa gumpalan asap beracun itu berfluktuasi, sebelum secara tak terduga tersedot ke jari tengah Mu Chen. Apakah kamu baik-baik saja? Luo Li dengan cemas berteriak sambil buru-buru meraih tangannya. Sambil tersenyum, Mu Chen menggelengkan kepalanya melihat ke arah asap beracun yang tak tertandingi, sebuah senyuman merekah dari bibirnya. Senyuman ini tidak lagi mengandung rasa takut atau teror seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia tampak seolah-olah telah melihat sebuah harta karun. Asap beracun ini sangat dahsyat. Dengan itu, jari racun, miliknya yang telah habis selama pertarungannya dengan Mo Xingtian, dia akhirnya bisa mengisi kembali aura racun sekali lagi. Bab 470 mengisi ulang jari ber. Lingkaran asap hitam beracun bertahan di sekeliling mereka, benar-benar menutup jalan mereka ke segala arah. Asap beracun ini sangat sombong, dan bahkan memiliki efek misterius tambahan yang mampu merusak energi spiritual. Oleh karena itu, begitu seseorang bersentuhan dengannya, seseorang mungkin harus membayar harga yang cukup mahal.
Ekspresi serius muncul di wajah Su Huang dan yang lainnya saat mereka mengepalkan senjata spiritual mereka dengan erat, telapak tangan mereka meneteskan keringat. Saat jantung mereka berdegup kencang dan berdebar, Mu Chen terus menatap asap beracun itu, sementara senyum penuh keterkejutan dan kegembiraan muncul di sudut mulutnya. Detik berikutnya, sambil melambaikan tangannya dengan lembut, dia berkata, "Jangan beranjak dari posisimu saat ini." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Mu Chen melanjutkan untuk mengambil 2 langkah ke depan, berjalan lurus ke arah asap hitam beracun. Melihat tindakan Mu Chen, Luo Li tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit bibirnya meskipun kekhawatiran dan kecemasan memenuhi hatinya, dia tidak maju dan menahan Mu Chen. Pada saat ini, satu-satunya hal yang dapat dia lakukan dengan jelas adalah percaya bahwa Mu Chen tidak akan melakukan tindakan yang tidak masuk akal atau bodoh. Su Huang dan yang lainnya juga menatap ke arah Mu Chen dengan kaget, tidak dapat memahami apa yang dia rencanakan. Dalam tatapan ragu-ragu mereka, Mu Chen perlahan-lahan mengulurkan jarinya, yang kemudian berubah menjadi warna hitam legam dengan cepat pada saat ini, senyum samar dan aneh mulai menguar dari ujung jari. Jarinya ini sebelumnya disegel oleh naga laut utara, sebelum diubah oleh racun petir ilahi hitam yang telah membanjiri tubuhnya berkali-kali selama pelatihannya. Sekarang, jarinya ini tidak diragukan lagi memiliki ketahanan racun yang sangat kuat. Jari beracunnya ini dianggap sebagai salah satu jurus pembunuhan tersembunyi Mu Chen selama pertarungan sengitnya dengan Mo Xingtian. Setelah dipukul oleh jari beracunnya, tubuh yang terakhir telah hancur, dengan rohnya mendarat di tangan Mu Chen, yang hancur dengan satu kepalan tangan. Namun, meskipun jari racunnya sangat kuat, ada sisi negatifnya, yaitu Mu Chen tidak dapat menghasilkan kekuatan beracun yang dibutuhkan untuk itu. Untuk mengisi kembali kekuatan beracunnya, dia hanya bisa menyerap kekuatan dari sumber eksternal. Ini terdengar cukup sederhana, karena ada sejumlah besar racun dari berbagai sumber yang ada di dunia. Hanya saja, ingin menemukan sumber racun yang memiliki kekuatan racun yang melebihi racun petir Dewa Hitam jelas merupakan sesuatu yang tidak mudah dicapai dengan tingkat kultivasi Mu Chen saat ini. Oleh karena itu, setelah benar-benar menggunakan kekuatan jari racunnya untuk membunuh Mo Xingtian, kekuatan racunnya benar-benar habis. Hal ini menyebabkan dia merasa sangat menyesal. Bagaimanapun juga, dia telah kehilangan kartu truf yang sangat kuat dan mematikan. Baginya, ini adalah kerugian yang cukup besar. Namun, dari kelihatannya, dia sepertinya bisa menebus penyesalannya ini. Meskipun asap beracun hitam di hadapannya tidak sombong seperti racun petir ilahi hitam, itu jelas merupakan racun yang sangat ganas. Asap beracun ini mampu merusak energi spiritual. Di masa depan, jika dia terlibat dalam pertarungan hidup atau mati dengan orang-orang, ini cukup untuk menjadi kartu yang ganas untuk membuat musuhnya lengah. Mungkin, itu mungkin bisa mendikte kontrolnya atas situasi hidup atau mati saat itu. Mu Chen menghembuskan napas dalam-dalam pada jarinya, menyebabkan warna hitam legamnya berubah menjadi lebih muskil pada saat ini, jarinya ini tampak sangat berbeda dari 9 jari ramping lainnya. Namun, pada saat ini, kekuatan hisap tiba-tiba menyapu keluar dari ujung jari. Saat kekuatan hisap menyapu keluar, fluktuasi langsung berdesir di dalam asap beracun di sekitarnya, dengan suara dengungan yang tak terduga berdering dari dalam pada saat berikutnya, Su Huang dan yang lainnya benar-benar tercengang saat mereka melihat asap beracun mulai dengan cepat mengalir ke arah Mu Chen, sebelum mengalir tanpa henti ke jarinya yang hitam legam. Su Huang dan yang lainnya benar-benar tercengang. Berkilau dengan cahaya hitam, jari Mu Chen tampak seperti jurang maut, dengan rakus melahap asap beracun seperti sedang berpesta. Semakin banyak asap beracun yang masuk ke dalamnya, warna hitam pada jari itu semakin muskil. Dari penampilannya, jari itu tampak seakan-akan dipadatkan dari gumpalan cairan hitam. Pesta seperti itu berlanjut selama hampir 10 menit, dan asap beracun hitam pekat di sekelilingnya, berangsur-angsur menipis. Saat untaian terakhir asap hitam beracun mengebor jarinya, Mu Chen tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa asap beracun yang berduri tidak hanya tidak akan menyebabkan banyak kerugian bagi tim mereka, itu bahkan memungkinkan dia untuk mengisi kembali jari beracunnya. Dengan satu jentikan, warna hitam legam di jarinya dengan cepat berubah menjadi samar, sebelum kembali terlihat pucat dan jelas, kekuatan beracun itu telah ditekan oleh segel yang ditinggalkan oleh naga laut utara. Berbalik, Mu Chen melihat ke arah Su Huang yang tercengang dan yang lainnya. Melihat ekspresi mereka, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Ayo pergi. Sepertinya asap beracun tidak bisa lagi menghalangi kita. Bagaimana kamu melakukannya?" Tanya Lin Zhou sambil membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Mu Chen. Orang di hadapannya adalah seseorang yang kekuatan totalnya tidak akan pernah bisa dinilai dari akal sehatnya.
Berkali-kali, dia berasumsi bahwa dia telah merasakan bagian bawah dari kekuatan yang terakhir. Namun, dengan sangat cepat, asumsi seperti itu dipatahkan oleh yang terakhir sekali lagi. Hanya sebuah gerakan kecil dari saya. Sambil tersenyum, Mu Chen tidak memberikan banyak penjelasan meskipun mereka memiliki hubungan persahabatan dengan Lin Zhou saat ini, jelas tidak sampai pada titik di mana Mu Chen akan mengungkapkan kartunya. Ayo pergi, mari kita terus bergerak maju, kata Mu Chen sambil melambaikan tangannya sambil melihat sekelilingnya. Setelah dia menyerap asap beracun, pohon-pohon iblis di sekitar mereka benar-benar menjadi sunyi sekali lagi, diam-diam menjulang tinggi di dalam hutan dan tidak bergerak sedikit pun. Namun, Mu Chen tahu bahwa ketika mereka melepaskan taring mereka sekali lagi, seluruh wilayah ini mungkin akan dipenuhi dengan banyak tulang. Sambil menggelengkan kepalanya, Mu Chen mulai menyusun kembali pikirannya. Dia tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk membersihkan semua pohon iblis yang ada di sini. Sampai sekarang, pohon-pohon iblis itu sudah menyerah karena mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap Mu Chen, meskipun sudah mengeluarkan kartu terkuat mereka. Jika dia terlalu kejam dalam memaksa mereka keluar, itu akan mengakibatkan pohon-pohon iblis itu akan habis-habisan. Pada saat itu, dia tidak percaya bahwa dia akan dapat melarikan diri dari hutan asal kegelapan yang berbahaya ini. Oleh karena itu, yang terbaik bagi yang lain adalah menjaga diri mereka sendiri. Jika seseorang ingin mencari harta karun, dia harus siap untuk membayar harga yang mahal untuk risiko yang terlibat. Dengan ketukan kakinya, dia melesat ke depan seperti gumpalan asap hijau, dengan cepat bergegas menuju kedalaman hutan, dengan Luo Li, Su Huang, Lin Zhou dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Saat Mu Chen dan timnya bergerak cepat ke kedalaman hutan asal mula kegelapan, semua tim lain di hutan itu sekarang menderita serangan pohon-pohon iblis, dengan banyak yang seketika sekarat atau menderita luka parah. Beberapa tim yang malang benar-benar hancur, berubah menjadi tumpukan tulang belulang, selamanya tinggal di hutan ini. Hanya kelompok-kelompok yang kuat yang cukup beruntung untuk dapat menerobos serangan pohon-pohon iblis tersebut, meskipun mereka juga harus membayar harga yang cukup. Faktanya, bahkan kelompok sekuat Akademi Spiritual Sein, Akademi Spiritual Myriad Phoenix, dan Akademi Spiritual Bela Diri tampak sangat menyedihkan, dengan mereka mengeluarkan beberapa kartu mereka. Meskipun mereka tidak dapat menerobos dengan cara yang sombong seperti bagaimana Mu Chen menyerap asap beracun itu, mereka memiliki beberapa senjata spiritual yang mampu melawan asap beracun. Hanya dengan senjata-senjata itu mereka dapat melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan namun tidak membayar harga yang terlalu tinggi. Setelah menerobos lubang kematian pohon iblis, semua kelompok dengan cepat meningkatkan kecepatan mereka saat mereka melesat ke kedalaman hutan. Dengan pertahanan tangguh yang sudah ada di sini, reruntuhan kuno di depan mereka seharusnya bukan tugas yang mudah untuk ditaklukkan. Itu juga berarti bahwa jika mereka dapat memperoleh panen dari sana, berapapun harga yang harus mereka bayar akan tetap sepadan. Sementara semua kelompok berusaha sekuat tenaga untuk menerobos lubang kematian berdarah yang diciptakan oleh pohon-pohon iblis, beberapa sosok hitam melintas di dalam bayang-bayang hutan yang mirip. Swiss, Swiss. Saat sosok-sosok hitam itu melesat di atas hamparan tanah, bumi di bawahnya bergetar, saat tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya melesat dari bawah kilauan yang sangat tajam memancar dari ujung runcing dahan dan sulur pohon yang runcing, dan cairan hitam bahkan menetes dari dahan dan sulur itu. Jelas sekali, duri-duri itu dilapisi dengan racun yang sangat beracun, yang hanya membutuhkan sedikit sentuhan untuk menyebabkan kematian. Sambil bersiul di udara, paku-paku pohon itu melesat ke atas, memutus semua jalan keluar dari sosok-sosok hitam itu. Namun, meskipun dihadapkan pada bahaya yang akan datang, tidak ada sedikit pun rasa takut atau gentar yang muncul di dalam diri sosok-sosok hitam pada saat ini. Senyum tipis muncul pada sosok hitam yang memimpin saat ia mengangkat kepalanya, menampakkan wajah muda yang agak pucat. Mengulurkan tangan yang layu dan seperti ranting, energi spiritual berwarna hijau menyapu keluar dari ujung jarinya, sebelum berubah menjadi rune berwarna hijau. Wosh! Saat rune berwarna hijau itu melesat secara eksplosif, mereka menghantam tanaman merambat yang masuk. Saat tabrakan terjadi, tidak ada satupun suara ledakan yang terdengar, sementara rune hijau itu tampak menancap langsung ke tanaman merambat. Detik berikutnya, getaran dahsyat menggetarkan tanaman merambat saat mereka melesat, dan semuanya mengebor tanaman merambat lain yang ada. Tanaman merambat itu tampak seperti penjaga, melindungi sosok-sosok hitam itu. Dari kelihatannya, pohon-pohon iblis itu secara tak terduga dikendalikan oleh mereka. Dibandingkan dengan Mu Chen, metode seperti itu jelas lebih misterius dan tangguh. Swiss, Swiss. Di wilayah ini, pohon-pohon iblis dengan gila-gilaan menyerang satu sama lain,
dengan tanaman merambat yang menembus pohon-pohon raksasa, menyebabkan darah berwarna hitam keluar, membuat pemandangan yang sangat aneh dan aneh. Sosok-sosok hitam itu menyeringai saat mereka mengamati pemandangan ini setelah beberapa saat, hanya ketika semua pohon iblis di sekitarnya ditusuk dan dibunuh oleh mereka yang berada di bawah kendalinya, pemuda itu melambaikan lengan bajunya, menyebabkan sinar hijau kecemerlangan menyembur keluar dari pohon-pohon iblis yang tersisa. Dengan sebuah ledakan, mereka meledak terpisah, mengirimkan cairan hitam seperti darah untuk menembak kemana-mana. Jelas takut akan cairan hitam beracun itu, sosok-sosok hitam itu meluncur dengan cepat dan menghindarinya, tidak berani membiarkan apapun bersentuhan dengan tubuh mereka. Pohon-pohon iblis beracun ini benar-benar tumbuh sub, namun demikian, sangat disayangkan kita tidak punya waktu. Jika tidak, kita akan bisa mendapatkan harga yang cukup bagus untuk racun pemakan roh. Sosok hitam melihat ke arah cairan hitam beracun, sebelum berbicara dengan sedikit penyesalan. Biarkan saja tujuan kita adalah plakat kayu ilahi di dalam pintu gerbang istana kayu ilahi. Setelah kita mendapatkan plakat kayu ilahi itu, kita akan bisa menemukan reruntuhan asli istana kayu ilahi. Bagi klan roh kayu kita, itu adalah keberhasilan besar yang sesungguhnya, kata sosok hitam terkemuka dengan senyum tipis. Namun, dari kelompok-kelompok yang telah tiba di sini, ada beberapa yang sangat kuat, terutama mereka yang berasal dari 4 akademi besar. Mereka tidak baik untuk dihadapi, kata sosok hitam. Dengan senyum acuh tak acuh, sosok hitam yang memimpin menjawab. Di tempat seperti ini, kita adalah raja terlepas dari siapapun yang menghalangi kita untuk mendapatkan plakat kayu ilahi, hanya akan ada satu hasil. Dengan mengepalkan lengannya yang seperti ranting dengan marah, niat membunuh yang jahat dan menyeramkan muncul dari wajahnya yang putih pucat. Mereka akan menjadi pupuk yang menyuburkan tanah yang besar. Mendengar itu, sosok-sosok hitam di sekelilingnya mengeluarkan tawa pelan dan terdengar menyeramkan, suara mereka penuh dengan niat. Ayo pergi. Melambaikan tangannya, sosok hitam yang memimpin melesat seperti hantu, dengan sosok hitam lainnya mengikuti di belakang. Dalam sekejap mata, mereka menghilang ke dalam bayang-bayang, meninggalkan pemandangan misterius pohon-pohon iblis yang ditusuk penuh dengan lubang.